Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian baik-baik saja dan pastinya tetap semangat untuk belajar matematika. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan vektor, yaitu lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul dengan penjumlahan vektor. Jadi perbandingan vektor, kalau perbandingan mungkin kalian sudah pernah belajar ya waktu masih SD ataupun SMP. Cuman bedanya kalau untuk tingkat sekarang atau SMA atau SMK sederajat yaitu tentang perbandingan vektor. Misalkan vektor posisi titik A dan titik B atau vektor posisi AB itu adalah vektor A dan vektor B. Kemudian di tengah-tengah garis AB itu terdapat titik P. Kemudian vektor posisi dari titik P adalah vektor P. Nah, perbandingannya adalah tentukan perbandingan antara AP dan PB, begitu ya. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai perbandingan vektor. Silakan pertama lihat gambar ini. Vektor posisi titik A, B adalah vektor A dan vektor B. Kemudian titik P-nya adalah di tengah-tengah garis AB atau terletak pada garis AB. Kemudian maka perbandingan antara AP dan PB adalah kita misalkan M banding N gitu ya. Dan vektor posisi P ini adalah vektor P-nya ini. Kemudian kalian dapat menentukan vektor posisi P dalam vektor A dan vektor B, yaitu rumusnya adalah vektor posisi P sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A ditambah M per N, di mana M per N-nya adalah perbandingannya. Begitu ya. Kemudian jadi hasil penjabaran rumusnya, yang ini untuk dimensi 2, ini dimensi 2, dan ini untuk dimensi 3. Jika misalkan kalau dimensi 2 hanya X1, Y1, dan X2, Y2 ya. Kalau dimensi 3 nanti ada Z-nya. Jadi untuk yang rumus dimensi 2 sama dengan M X2 ditambah M X1 dibagi MN, kemudian MY2 plus MY1 dibagi MN. Kemudian kalau untuk yang dimensi 3 ada tambahan sih Z-nya, ZM-Z2 dan NZ1 begitu ya. Untuk lebih jelasnya, karena kalau melihat rumus seperti ini sepertinya agak susah ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung ke pengaplikasian soalnya saja. Baik, kita akan ke pembahasan contoh soalnya. Diketahui P pada vektor AB, tentukan koordinat P jika ini yang A-nya min 2, min 3, B-nya 37, dan perbandingan AP banding PB atau M banding N yaitu 3 banding 2. Jadi ini dimensi 2 ya, sangat jelas ya. Kemudian langsung aja kita masukin ke rumusnya, yaitu rumusnya vektor P sama dengan M kali vektor B dikali N kali vektor B dibagi dengan M bagi N. Kita langsung masukkan. M-nya adalah ini M, ini N, ini vektor A, ini vektor B. Jadi masukin M-nya sama dengan 3. 3 dikali 3,7 ditambah M-nya 2. 2 dikali A-nya min 2, min 3, min 2, min 3. Dibagi dengan M-nya 3 plus N-nya 2 ini ya. Kemudian dikalikan masing-masing, ini adalah perkalian vektor dengan bilangan real. 3 kali 3 9, dikalikan 21 tetap di dalam kurung, ditambah dengan dikalikan min 4, min 6 dibagi 5 sama dengan, kemudian ini kan kita akan menjumlahkan kedua buah vektor. Nah, sama kayak yang di video sebelumnya, jadi X-nya dengan X-nya, kemudian Y-nya dengan Y-nya gitu ya. Jadi 9 dikurang, karena plus kali min kan min ya, kurang 4, kemudian 21 dikurang 6.
pernya masing-masing 5. Paham ya sampai sini? Sama dengan 9 kurang 4 sama dengan 5. Jadi 5 per 5, 21 kurang 6 yaitu 15. 15 per 5. Maka sama dengan, kalau bisa diperkecil, disederhanakan atau dibagi, disederhanakan ya. Jadi 5 bagi 5, 1. Kemudian 15 bagi 5, 3. Jadi hasilnya adalah yang A 1,3. Gitu ya. Lanjut ke pembahasan yang B. Kalau untuk yang B ini dimensi 3. Baik, ini berarti vektor A-nya, ini vektor B-nya, dan ini MN ya. Langsung ke pembahasan. Maka vektor P sama dengan M-nya 4 dikalikan B-nya 0 min 5 2 ditambah N-nya yaitu min 3. Jadi kalau min 3 langsung aja di sini karena plus kali min itu hasilnya min ya. Min 3 dikali A-nya min 3 2 min 1 dibagi dengan 4 min 3. Gitu ya. Kenapa nggak plus? Karena N-nya itu sama dengan min 3. Jadi langsung aja min 3. Sama dengan dikalikan kayak yang tadi, 4 kali 0 0, kemudian 4 kali ini min 20, kemudian 8 begitu ya. Kemudian ini min 3 tetap min aja, kalau nggak 3 kali min 3 min 9. Kemudian ini kali ini 6, kemudian karena minnya nggak ikut dikalikan ya, jadi 3 dikali min 1 min 3 per 1, karena 4 kurang 3 sama dengan 1. Kemudian sama dengan digabungkan kayak tadi, X sama X, Y sama Y, dan Z sama Z. Jadi hasilnya adalah 0, kemudian 0 sama min kali min plus ya. Jadi 0 plus 9, min 20, terus min kali 6, min 6, 8, min kali min 3, jadi plus 3 ya, 3. Pernya masing-masing karena pernya 1, jadi nggak perlu ditulis lagi karena hasilnya juga nggak ngaruh. Kemudian 0 tambah 9, 9, dikurangin min 20, sama dengan 11. Jadi ini untuk jawaban yang poin B. Cukup mudah ya. Lanjut untuk yang poin C, sama dimensi 3 ya pastinya karena di sini ada X, Y, dan Z. Ini faktor A, ini faktor B-nya, kemudian ini M, ini N-nya. Kemudian langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu M-nya sama dengan 4, kemudian B-nya itu 9,10,13, next N-nya itu 1 dikalikan dengan A-nya 521 per 4 tambah 1, sama kayak yang poin B ya. Cukup mudah. Lanjut, dikalikan masing-masingnya atau perkalian vektor dengan bilangan real, maka 36 kemudian dikalikan sama dengan 40 dikalikan berapa ya, 14 kali 3, 13 kali 4, 12, 52 ditambah kali 1, jadi nggak berubah, per 5. Kemudian langsung aja biar enak, ini kan 36 tambah 5 sama dengan berapa? Yes, 41. Kemudian 40 ditambah 2 yaitu 42. 52 tambah 1 sama dengan 53 per 5. Kemudian di masing-masingnya ya, jadi 41 per 5, 42 per 5, 53 per 5. Karena ini nggak bisa disederhanakan, jadi cukup sampai di sini untuk jawaban poin C. Cukup mudah.